Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NIM 20923039. Perkenalkan, nama saya Alianur Aziza dengan NIM 209230004. Perkenalkan, nama saya Risena Jayantika dengan NIM 209230021. Perkenalkan, nama saya Darul Putri dengan NIM 209230006. Di sini kita akan membahas tentang fenomena psikologi gender yang sering bermunculan di masyarakat. Selamat menyaksikan. Cerita, jadi kemarin itu pas lagi liburan kan ada panjat tebing gitu. Aku kan mau daftar ya, soalnya mau ikut. Tapi kayak langsung digabolehin gitu karena kayak cewek nggak boleh nggak kuat kayak gitu. Kesel banget, padahal kan menurut aku bukan dilihatnya tuh dari lemah atau kuatnya seseorang, tapi kan dilihatnya tuh dari keberaniannya. Kalau misalnya cewek dikasih waktu atau dikasih kesempatan juga kan bisa. Solusinya tuh harus mulai dari lingkungan kegiatan kita juga, biar orang-orang juga bisa kasih kesempatan yang sama ke siapa aja, bukan dilihat dari jenis kelaminnya. Nah, bener juga ya. Jadi kayak nggak yang si ini cowok, si ini cewek, tapi kayak dari niatnya sama dari kemampuannya kan. Kalau mau mah siapa aja juga bisa. Betul itu. Tapi kadang yang sulit tuh kayak di rumah nggak sih, kayak disuruh nyuci baju, ngepel, bantuin masak. Kayak sedangkan kakak cowok aku tuh malah main HP. Tugas rumah tuh kayak tugas cewek gitu. Iya, dulu juga aku kayak gitu, tapi aku tuh mulai ngejelasin gitu ke orang tua kalau misalnya aku tuh butuh waktu buat belajar, gak cuman buat ngurusin pekerjaan rumah gitu. Terus juga sekarang tuh aku udah mulai ajak adik aku sih buat ikutan bantuin tugas rumah, jadi sekarang udah mendingan gitu. Nah, itu kan kayak salah satu contoh perubahan peran gender dari rumah. Kalau semua keluarga mulai adil bagi tugas, anak-anak juga tumbuh tanpa pandangan bahwa kerjaan rumah itu cuma untuk perempuan. Ya kan? Setuju banget. Karena biasanya orang tua itu kebawa karena kebiasaan masa dulu, zaman dulu gitu nggak sih? Terus aku juga lihat nih di media sosial, banyak orang-orang tuh yang bilang kalau cewek itu nggak pantas jadi pemimpin. Padahal kan sekarang banyak ya cewek yang sukses di bidang itu jadi pemimpin contohnya. Iya, contohnya kayak Ibu Sri Mulyani, Najwa Shihab, dan lainnya. Menurutku solusinya tuh kita harus sering banget angkat cerita perempuan inspiratif sih, biar masyarakat juga sadar kalau cewek tuh bisa sukses di bidang mana aja. Iya, kayak misalnya di kampus loh, kayak dosen bisa kasih motivasi tanpa bedain siapa cowok siapa cewek. Terus misalnya kayak waktu lomba, semua tuh kayak diberi kesempatan yang sama buat mimpin tim atau jadi perwakilan di kelasnya. Jadi intinya kesetaraan gender itu bukan buat ngebandingin siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat, atau siapa yang lebih bisa, tapi buat nunjukin kalau kita semua tuh punya hak, semua orang tuh punya hak, punya potensi yang sama. Iya bener banget, kalau misalnya semua saling dukung kan jadi kita cewek juga nggak ngerasa direndahin atau gimana gitu kan. Iya. Jadi ya udah setara semuanya. Karena cewek kuat tuh bukan berarti mau ngalahin cowok, kayak mau jalan bareng aja, setara, saling menghargain aja. Setuju banget. Perubahan itu memang kayak butuh waktu, tapi selama kita terus berani bersuara, kita pasti bisa gak sih? Iya, setuju. Jadi pemahaman tentang kesetaraan gender itu penting. Anggapan bahwa perempuan itu lemah, hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, atau tidak cocok untuk menjadi pemimpin, itu bisa hilang jika semua orang bisa diberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan jenis kelaminnya. Kesetaraan gender itu bukan berarti pertarungan antara perempuan dan laki-laki, tapi itu sebagai bentuk kerjasama dan saling menghargai antar sesama. Jadi, perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari keluarga, kampus, atau dari lingkungan sekitar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!